Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Adik-adik, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Nada. Nah, kakak hari ini yang akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar Smart Upgrading Batch 21 hari ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu SNBT tanpa stres. Trik cepat dan efektif menjawab soal TPS, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar-bongkar trik nih, gimana caranya jawab-jawab soal TPS dengan cepat dan akurat. Smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes masuk PTN, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung oleh Tentor Bimbel Khalifa yang merupakan tentor ahli TPS nih. Yuk kita sapa langsung. Halo Kak Anggi, Ya, halo Kanada. gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Kanada gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Nah, berarti siap banget nih ya Kak untuk panasin adik-adik hari ini dengan soal-soal hot Bimbel Khalifa ya Kak. Siap dong. Oke, oh ya, informasi nih bagi adik-adik, nanti di pertengahan kita ada kuis ya, dan juga ada door prize bagi dua orang pemenang yang menjawab kuis dengan cepat dan benar hari ini. So, harus tetap stay fokus mendengarkan materinya ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada Kak Anggi, kita persilahkan. Silakan, Oke, terima Kak. kasih Kanada. Kayak kakak ambil alih. Jadi hari ini kita akan bahas tentang soal-soal TPS, khususnya pengetahuan kuantitatif atau PK ya. Sebelum kakak mulai jawab soal nih, kakak mau tanya nih, gimana sih kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, walaupun di luar cuacanya lagi panas sekali ya, tapi kita tetap semangat ya untuk membahas soal-soal. Karena kalau kakak lihat kayaknya nggak lama lagi UTBK ya. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, di sini ada em, 10 soal PK ya. Jadi seperti biasa kita bahasnya di dua sesi ya. Sesi pertama itu ada 5 soal, nanti selanjutnya dijeda sama kuis ya kayak yang Kanada bilang, baru nanti yang terakhir kita bahas 5 soal lanjutannya ya. Oke, di soal nomor satu kita bisa lihat di sini sepertinya kita disuruh tentukan hubungan antara si X dan si Y ya. Di mana di X ini diketahui bahwasanya banyak jabat tangan yang dilakukan oleh 10 orang yang saling berjabat tangan. Oke, kemudian yang Y-nya itu udah langsung angka nih ya, yaitu 45. Berarti tugas kita nih ngapain? Ya, berarti kan tugas kita ini adalah untuk mencari berapa banyak sih jabat tangan yang dilakukan oleh si 10 orang. Ya, jadi kalau udah tentang jabat tangan, wait ya. Nah, tentang jabat tangan, adik-adik kakak udah langsung aja ngarahnya itu ke bagian konsep kombinasi ya. Nah, by the way, kita berarti pakai kombinasi dari siapa? Nah, by the way di sini ada 10 orang, berarti nanti kita pakai kombinasi 10. Ya, diambil berapa nih? Nah, kita bisa cek kalau misalnya ada orang yang berjabat tangan. Jabat tangan itu kan pasti dilakukan oleh dua orang, nanti gantian lagi dua orang lagi gitu kan. Nah, mungkin sekali jabat tangan tiga orang langsung berebutan nanti tangannya ya. Berarti gimana di sininya? Tinggal kita buat dua aja. Ya, jadi kombinasi 10 2. Ya, kemudian ini caranya tinggal kita fokusnya di bagian yang atas dulu. 10-nya kita buat faktorial. Ya. Nah, tadi ada kombinasi 10 2. Ini berarti nanti kita buat aja 10 faktorial per. Kemudian 10-nya sama 2 itu dikurangin. Jadi nanti 10 kurang 2, 8 faktorial ya. Kemudian dikali dengan yang bawahnya nih, 2 faktorial.
ya. Oke, kalau misalnya ada faktorial, pasti aja kan kita akan cacah dia sampai satu, ya kan? Berarti nanti kalau ada 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 5 4 3 2 1 sampai satu, ya kan? Masih bisa lah kita cacah untuk yang si 10 faktorial. Kalau ternyata kan nanti, Kak, ada 50 orang. Gimana tuh ya? Kita cacahnya dari 50 sampai satu kewalahan kita, ya kan? Karena terlalu banyak orangnya. Jadi caranya adalah kalian fokus aja di bagian bawah angka yang paling besar, ya. Kalau kita lihat di bagian bawah ini, angka yang paling besar itu si 8. Berarti nanti yang atasnya nih si 10 kita cacah sampai 8 aja. Jadi ya nanti 10 ya kali 9 kali 8 faktorial gitu ya. Sampai situ aja. Per, nah Kak, yang bawahnya 8-nya perlu nggak dicacah lagi? Nggak perlu. Ya, kenapa? Karena nanti gampang nih tinggal kita coret aja yang sama. Ya, kemudian yang 2 faktorial itu berarti 2 kali satu, ya kan? Berarti 2 kali satu itu adalah 2. Ya, atas bawah ada 8 faktorial nih, coret, coret. Ya, 10 bagi 2 bisa ya, berapa? 5 ya, berarti nanti 5 kali 9, 45. Oke, ini 4 ya. Oke, 45 nih, berarti kita dapat tadi X-nya itu adalah 45, ya. Sedangkan Y-nya juga 45. Berarti apa nih kesimpulannya? X-nya sama dengan si Y, gitu ya. Jadi jawabannya yang C, gitu. Jadi kalau udah dapat soal berjabat tangan, nggak usah bingung, nggak usah panik, langsung aja pakai kombinasi, gitu ya. Oke, kita next ke soal yang kedua. Oke. Nah, ini ada soal yang kedua. Tiket sebuah pertunjukan dicetak 500 lembar. Nah, ini ada 500 lembar ini. Sejumlah tiket dijual sebelum acara dengan potongan harga P%. Oke, berarti kalau yang sebelum acara dijualnya ada diskonnya nih, P% gitu ya. Dan sisanya dijual dengan harga normal. Ya, berapa total pendapatan panitia pertunjukan tersebut? Oke. Nah, di sini adalah soal tentang kecukupan. Berarti kita harus cek nih, dua pernyataan yang dia kasih, pernyataan satu dan pernyataan dua, itu cukup nggak sih untuk jawab pertanyaan yang ada? Beda kan tadi pertanyaan kita adalah berapa total pendapatan panitia pertunjukan tersebut, ya kan? Oke, berarti kalau kayak gitu, kita mesti tahu yang namanya si P-nya ini dong nilainya, ya kan? Berarti apa? Pernyataan satu. Oke nih ya, ada informasi P sama dengan 15 nih. Berarti kita dapat nanti, dapat diketahui diskonnya adalah 15 persen, ya kan? Tapi kita mau cari harga. Berarti kalau misalnya kita mau cari harga, kita harus tahu harga normal dia sebelum kena diskon. Ya, berarti kayak mana deh? Pernyataan satu ini masih belum cukup. Ya, karena kita butuh harga dulu nih, dan butuh sebenarnya persentase yang terjual sebelum acaranya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nomor 2, harga normal tiket tersebut itu 50.000. Oke, dari informasi yang kedua, kita cuma tahu harga normalnya aja nih. Tapi kita nggak tahu persen diskonnya, kita juga nggak tahu persentase em, apa nih tiket yang terjual gitu ya. Berarti yang nomor 2 ini juga masih belum cukup. Ya, masih belum cukup. Kak, jadi gimana Kak kalau udah kasusnya satu nggak cukup, dua juga nggak cukup? Caranya adalah kita gabungkan. Ya, kalau misalnya kita gabung, kira-kira memenuhi nggak ya untuk jawab pertanyaan ini? Oke. By the way kan tadi ada 500 lembar ya. Itu tadi terdiri dari yang dijual sebelum acara, satu lagi yang pas acara gitu ya. Ini pas acara. Nah, kalau yang sebelum acara ini kan tadi ada diskon ya 15% ya kalau misalnya kita gabung ya. Kemudian tadi ada harga normalnya. Harga normal. Oke, harga normalnya itu 50.000 nih. Ya kan? Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada 500 lembar, berarti kan kita harus tahu dulu nih persentase 500 lembar ya. Kita harus tahu yang namanya persentase persentase yang
sebelum acara terjualnya berapa gitu ya, sebelum acara, dan persentase pas acara. Pas acara, supaya apa? Supaya kita tahu nih pendapatan panitia pertunjukan itu berapa. Ya, berarti apa? Ya udah digabung pun ternyata nggak cukup karena sebenarnya yang kita butuhkan adalah persentase terjual tiketnya itu yang sebelum acara berapa persen, yang setelah acara berapa persen, gitu ya. Berarti karena nggak cukup yang satu, yang dua juga nggak cukup digabung pun nggak cukup, jawaban kita yang E. Oke? Semoga paham ya. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kalian bingung, kalian bisa komentar aja di bagian kolom chat. Nanti kakak baca dan kita jawab ya. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Ada pertanyaan nggak nih sebelum kita lanjut? Nggak ada ya. Oke, kita next ke yang ketiga. Nah, nomor 3. Bilangan bulat ini masih membandingkan antara P dan Q ya. Yang P-nya bilangan bulat yang dipikirkan oleh Zianka. Di mana jika bilangan tersebut dikalikan 5, kemudian hasilnya dikuadratkan, lalu hasilnya dikurangin 25, maka diperoleh hasil 200. Nah kan, oke, ini si Zianka mau bilangin angka aja ribet ya. Ada ini-ininya nih. Jadi kita harus buat dia ke dalam persamaan. Ya, gimana caranya, Kak? Ini. Tadi kan dia ada bilangan nih, ya kan? Ada bilangan loh dia. Terus bilangan itu dikaliin 5 nih. Oh ya udah, misalnya bilangan itu si X aja deh, ya karena di sini P ya, kita misalin aja nih si X ya. Kemudian dikalikan 5 nih, berarti kan kita kalikan 5. Ya enggak? Ya kan? Kemudian hasilnya dikuadratin. Berarti kan nanti kalau misalnya X kali 5 dapatnya 5X ya. Kemudian ini kita kuadratkan. Ya. Terus hasilnya Kak dikurangin 25. Oh ya udah langsung aja nih kurang 25. Diperoleh hasil. Oh udah pasti sama dengan 200. Oke. Nah, kemudian ini kita selesaikan. X kali 5 kan berarti 5X kuadrat ya. Berarti ini sama dengan 200. Ini bisa kita ini kan aja ya, sama-sama ditambah dengan 25. Berarti ini kita buat tambah 25. Jadi kita dapat nanti kemauan ya. Berarti nanti kita dapat 5X kuadrat sama dengan 200 tambah 25. 200 25. Ya, berarti Kak kalau misalnya ada kuadratnya kita hilangin, sebelah sini muncul apa? Muncul akar dong ya kan. Berarti kita munculin aja akar 225. Ingat kalau misalnya pangkatnya itu genap, kita harus selalu munculkan plus minus di sini ya. Oke, by the way deh, kalau misalnya akar 225 hasilnya berapa tuh? 15 nggak sih? Ya kan? Oke, sekarang kita tinjau dari per masing-masing tanda ya. Kalau misalnya kita ambil tanda yang positif, berarti nanti jadinya gimana tuh? Oh ya udah, berarti 5X sama dengan 15 ya. Jadi X-nya sama dengan 15 bagi 5. Hasilnya 3 ya. Oke. Kak, mesti nggak kita tinjau untuk yang negatif? Harus ya. Jadi kita tinjau juga untuk yang negatif. Kalau yang negatif berarti gimana nih? 5X sama dengan negatif 15. X-nya sama dengan negatif 15 bagi 5. Negatif 3 ya. Satu kita dapat yang 3, satu lagi yang minus 3. Semuanya pada kurang dari 4. Ya, berarti apa kesimpulannya, Kak? Berarti ya udah si P-nya itu kurang dari si Q atau Q-nya yang lebih dari si P. Ya, jadi jawabannya yang B. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nomor 4. Nah, ini salah satu bentuk baru dari soal TPS ya. Jadi soal TPS itu nggak melulu choice. Ada bentuk yang lain. Ada nanti bentuknya itu model isian singkat. Kemudian ada yang bentuknya kayak gini nih, Dek. Ada benar salah. Jadi kita harus cek per masing-masing pernyataan. Kira-kira dia benar atau salah nih pernyataannya. Ya. Gimana cara ceknya? Kita baca. 4 diketahui S banding U banding V banding W itu 2 banding 9 banding 6 banding 7. Ya, oke. By the way, ini dalam bentuk perbandingannya.
Ya, berarti nanti kalau yang normalnya gimana Kak angkanya? Tinggal kita munculin variabel lain aja, karena kita nggak tahu angka normalnya itu berapa ya. Jadi perlu dicari tahu. Misalnya siapa Kak kita munculin bilangan yang lainnya? Jadi kita misalin variabel ya. Kita munculin nih misalnya 2N. Yang ini nanti banding 9N gitu ya. Kemudian yang ini 6N, and then 7N. Jumlah mereka semua itu 864. Ya, berarti gimana caranya? Tinggal kita tambahin aja ini semua ya, karena di sini juga tambah. Berarti ya udah 2N tambah 9N tambah 6N tambah 7N sama dengan 864. Oke, berarti 2 tambah 9 kan 11 ya, tambah 6 17, 17 tambah 7 berarti 24N sama dengan 864. Jadi N-nya itu sama dengan 864 per 24 aja. Berapa tuh? 36. Ya. Oke, karena N-nya ini 36, berarti kita udah tahu nih angka normal dari si S, U, V, W-nya itu berapa ya. Tinggal substitusi aja kemari, kemari ini dan ini. Ya, berarti ya udah nih, S-nya itu adalah 2N. 2N berarti 2 kali 36 ya. Berapa itu deh? 72. Oke. Kemudian yang U-nya itu ada 9N nih. Berarti ya udah 9 kali 36 ya. Oke. 9 kali 6 54 simpan 5. Kemudian 9 kali 3 27. 27 tambah 5. Berapa tuh? 27 tambah 5 berarti 32. Ya, berarti 324 itu untuk yang U. Terus yang V-nya. Yang V-nya itu ada 6N. Berarti ya udah 6 kali 36. 6 kali 36, 6 kali 6, 36 ya, simpan 3. Nanti 6 kali 3, 18 tambah 3 berarti 221. Jadi 216 ya. Terus yang W-nya. Sama juga nih masih. Ya 7N berarti gimana tuh? 7 kali 36. 7 kali 6 42 Kak. Simpan 4. Oke 7 kali 3 21 tambah 4 25. Gitu ya. Oke kita udah dapat nih ya. Sekarang tinggal kita cek pernyataan yang ada di sini. Yang pertama S plus U plus V itu 612 kah? Ya. Berarti kan S-nya tadi berapa tuh? S-nya 72 ya. Oke, terus tambah U-nya. U-nya tadi 324. Terus ditambah lagi dengan V-nya. V-nya ada 216. Tambahin aja. 6 tambah 4, 10. Tambah 2 berarti 12 ya. Simpan 1. Ini 10 tambah 1, 11. Simpan lagi. Ini 4 tambah 2, 6. 612. Oke, pas nih ya. Jadi benar ya pernyataan nomor 1. Ya, jadi seperti itu caranya. Kalau yang nomor 2, berarti gimana nih? S ada 72. V-nya, mana V? Oke. V-nya itu ada 216. Kemudian yang W-nya. W-nya ada 252. Tambahin lagi. Ini berapa nih berarti? 8 tambah 2, 10 ya. Nah, ini simpan 1. 8 tambah 1 9. 9 tambah 5 berarti 14. Simpan 1 ini 5. 540. Oke Kak, benar juga nih berarti ya. Sekarang yang ketiga. Sama juga. U-nya kita lihat nih. U-nya 324 tadi. Hmm. Terus yang V-nya. V-nya ada 216. And then yang terakhir W-nya ada 252. Tambahin lagi 10, 12, simpan 1. Kemudian ini ada 3, 4, 9 ya. Terus ini ada 5, 7, 7, 7, 9, 2. Oh, oke, berarti ini benar juga. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau udah ketemu soal perbandingan. Tinggal dimunculkan aja sih variabelnya ya. Supaya kita tahu nanti angka normal untuk masing-masing variabel yang ada. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ada ya, semoga paham ya. Sekarang kita next ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima, Angga, nama kakak Anggi, ini Angga pula ya, kembaran kakak kayaknya nih. Angga menyimpan uang di bank selama 2 tahun kurang 4 bulan. Oke, 2 tahun berarti berapa bulan tuh ya? 1 tahun aja 12 bulan. Berarti kalau misalnya 2 tahun, Ya ada bentar. Ya, 24 bulan. Ya kan? Kurang 4 bulan. Oke, ini total bulannya berapa? 20 bulan. Ya, terus bunga yang didapatkan Angga adalah yang ini nih.
ya dengan bunga 14% per tahun. Oke, berapakah jumlah uang yang disimpan Angga di bank? Oke, kalau udah dapat soal yang kayak gini, Dek, ini yang kalian gunakan adalah konsep bunga tunggal. Gimana Kak konsep bunga tunggal itu? Oh ya udahlah, kalian pakai rumus aja deh. Apa rumusnya? B sama dengan P per 100 kali B per 12 kali M modal ya. Ini P persenan berarti fullnya itu 100. Ya udah per 100. Kalau bulan, oke, bulan dalam satu tahun itu ada 12, makanya per 12 gitu ya. Ya, ini cara kalian ingat-ingat apa mudah untuk ingat rumus aja ya. Terus tinggal kita substitusiin aja nih. Karena yang ditanyain jumlah uang yang disimpan sama si Angga. Berarti siapa ya tuh? Si modalnya yang kita cari. Ya, bunganya atau penambahan uangnya yang ini nih. 688.000. Ya, sama dengan P-nya, persentasenya ada 14%. Kali bulannya ada 20 ya, 20 per 12 kali M. Ya, angkanya kan masih besar-besar ya kan? Gimana caranya supaya dia itu jadi sederhana? Ini ada 20, ini ada 100. Sama-sama bagi 20, ini satu ya. Kemudian 100 bagi 20, sisa 5. Ya. Kemudian ini ada 14, ada 12. Bisa sama-sama dibagi 2, berarti ini 7, ini 6. Ya kan? Dari sini ada lagi nggak yang bisa kita coret-coret? Nggak ada ya, udah selesai. Berarti gimana cerita nih? Tinggal kali silang ya. By the way, berarti ini kita dapat 688.000. 7 kali satu 7 ya, per 5 kali 6 30. M, ya. Kali silang nih. 3 kali 8 24. Simpen 2. Ya kan, ini 24 tambah 2 26. Oke, 6 ya. Ini simpan 2. Terus 3 kali 6 18 tambah 2 20. Oke, 26 4 ya. Terus ada nolnya berapa nih? 1 2 3 4. 1 2 3 4 sama dengan 7 M. Yes. Oke, berapa nih ya? Dapat 20.640.000 ya, berarti si 7 M-nya ya. Kita mau cari M, berarti nanti tinggal dibagikan 7 aja yang ininya ya. Yuk kita cari 20.640.000 bagi 7. Oke, 20 bagi 7. Paling mendekati 2 ya. 2 kali 7 berarti 14. Kurangin lagi. Ini 6. 6 nggak bisa bagi 7. Turun kawannya. 66 bagi 7. 9 paling dekat ya. Oke. 29 ada di ini ya. Ada di B, C, D. Oke. Ini kita cari pendekatan aja langsung. Nggak usah sampai selesai kali bagi-baginya. 9 kali 7. 63 ya. Kurangin lagi. Ini 3. Terus siapa lagi nih yang belum kita turunin? Ada 4 ya, turunin. 34 bagi 7. Yang paling dekat berarti siapa tuh? 4 ya. 294. Oke. 294 ada di C atau enggak di D? Oke, antara mereka lah tuh. 4 kali 7, 28. Kurangin. Ini berapa nih berarti? 6 ya. 6 ada kawannya 0. Oke. 60 bagi 7. Berapa tuh? 8 ya. 8 kali 7 kan 56 ya. Oke, ini masih ada kayak gitu ya. 2948. 2948. Oh, udah langsung aja nih yang C. Karena yang ini 2944 ya kan. Jadi jawabannya yang C. Oke. Udah deh, untuk sesi yang ini ya udah selesai kita bahas 5 soal. Kalau kayak gitu, saatnya kakak kembalikan ke Kak Nada. Silakan Kak Nada. Wah, nggak terasa ya, udah 5 soal aja nih yang terbahas adik-adik. Gimana? Udah pada panas belum? Supaya makin santai dan juga tetap asik, gimana kalau sekarang kita jawab kuis dulu kali ya? Nah, tadi kakak udah sampaikan pada sesi kuis ini bakal dipilih 2 pemenang. Jadi bagi yang tahu jawabannya boleh langsung cepat-cepat komen atau chat di room Zoom ini ya. Nah, untuk kuisnya akan langsung kakak bacakan. Kuis pertama, aku bisa berwarna-warni, bisa menggantung di langit, dan bisa membuatmu tersenyum. Apakah aku? Wah, udah ada yang jawab nih dari Angel. Oke, lucu ya namanya pelangi. Ada lagi nggak nih kira-kira? Oke, benar nggak ya pelangi jawabannya?
Oke, kita lihat sama-sama kali ya, Kak. Apa ya jawabannya? Wah, tepat sekali. Selamat kepada pemenang. Jawabannya adalah pelangi. Kuis kedua, aku adalah danau terluas di Indonesia, terletak di Sumatera dan dikenal dengan keindahan alamnya. Apa namaku? Wah, udah ada yang jawab nih. Teman-teman yang lain, ada yang mau jawab nggak? Kita tunggu ya, 30 detik. Yeay. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Wah, jawabannya adalah Danau Toba di Medan. Selamat kepada pemenang. Oke, selesai ya kuisnya. Selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Untuk pemenang akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang Bimbel Khalifa untuk hadiahnya ya. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga nomor handphonenya. Tadi sepertinya yang menjawab adalah Angel dan Nabila. Selamat kepada Angel dan Nabila. Jangan lupa menaruh nomor HP-nya ya untuk kami hubungi. Nah, bagi yang belum beruntung, jangan khawatir karena Smart Upgrading atau Sugar gratis ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 14.30 WIB dengan materi dan soal-soal terupdate. Jadi jangan dilewatkan ya. Kita akan kembali ke bahas materi nih. Silahkan Kak Anggi. Oke, terima kasih. Karena ada kakak ambil alih lagi ya. Oke. Nah, kita bahas lagi soal PK yang di sesi terakhir ya, 5 soal lagi. Kakak harap nih setelah sugar kita, adik-adik kakak nanti kalau ada ketemu soal-soal yang kayak gini tuh udah nggak bingung lagi lah ya. Kalau misalnya nggak masih bingung, kalian bisa nanti replay ya, yang di YouTube bisa diupload di YouTube ya kan ada ya. Ya Ah, benar Kak. Oke, gitu ya. Oke, nih nomor 6 di sini ada sama ya. Ini tentang membandingkan hubungan P dan Q nih. Yang P-nya tepung yang diperlukan dan Q untuk membuat 3 kotak kue. Oke, berapa nih tepungnya ya? Kita baca dulu teksnya. Di sini ada Denki memerlukan 2 kilogram tepung ya untuk membuat 5 kotak kue. Oh ya. Ini ada 2 kilogram tepung. Dia itu cuma bisa buat 5 kotak kue ya. 5 kotak kue. Oke, manakah hubungan? Oke, ini tadi pertanyaannya tepung yang diperlukan Denki untuk membuat 3 kotak kue. Berapa nih tepungnya? Kalau misalnya tepung, berarti kita letakinnya yang sesama tepung gitu ya. Nanti yang kotak kue, kita taruh yang sesama kotak kue. Ya, oke. Sekarang kita main logikain ya. Kalau udah soal kayak gini, udah pasti soal perbandingan deh. Cuman kan banyak orang itu bingung nih, mana ya yang kita pakai konsep perbandingan senilai atau yang berbalik nilai gitu ya. Oke, tinggal kita cek aja. Logikain dulu nih. Kalau misalnya 2 tepung ya bisa buat 5 kotak kue. Ya, kalau misalnya cuma 3 kotak kue, tepung yang dipakai itu dia lebih banyak atau lebih sedikit? Coba komen. Gimana? Tepung yang dipakai itu kira-kira untuk yang 3 kotak kue itu lebih banyak dari yang se 5 kotak atau dia makin sedikit? Coba nih, Kakak tunggu komenannya nih. Gimana kira-kira menurut kalian? Ada yang tahu? Enggak ya kayaknya ya. Oke, kalau misalnya kita logikain aja ya, 2 tepung itu bisa buat 5 kotak kue. Berarti kalau cuma 3 kotak kue, tepung yang dipakai tuh nggak akan banyak ya. Ini tepungnya sedikit, ini kotak kuenya juga sedikit. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit atau banyak-banyak, itu namanya perbandingan senilai ya. Oke, jadi kalau misalnya yang senilai, padu padanannya itu sedikit-sedikit, ya sedikit sama sedikit. Kalau banyak, nanti sama banyak. Ya, caranya gimana, Kak? Kalau yang senilai, ini tinggal kalian kali silang nanti. Ya, jadi ya udah nih, tinggal kali silang aja. Sat. X kali 5, 5X ya. 2 kali 3, 6. Berarti X-nya sama dengan 6 per 5.
5. Gitu. Ya. Ya, dapat nih. Berarti P-nya itu adalah 6 per 5. Ini 6 per 7. Dek, oke. 6 dibagi 5 sama 6 dibagi 7 itu besar yang mana? Misalnya kan kakak punya pizza nih, ya kan? Kita bagi 5 sama kita bagi 7 itu gedean pizza yang mana? Yang cuma dibagi 5 kan? Gitu ya. Jadi kalau misalnya, nih ya tadi ya, 6 per 5 sama 6 per 7, atasnya ini sama, ya, bawahnya ini beda, berarti makin sedikit angka yang di bawah, itu berarti makin besar nilainya. Ya, kayak kalau gitu kita udah dapat nih, jadi P-nya itu udah pasti lebih dari si I. P lebih dari I, gitu. Oke, sudah. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita next ke soal yang ketujuh. Oke, soal yang ketujuh, hasil dari X, bukan X kali 3 nih, ya, tapi X pangkat 3 kurang 1 per X pangkat 2 kurang 1 adalah, oke. eh Kalian kalau misalnya ada dapat soal yang gini deh, X pangkat 3 kurang 1, terus ada yang X pangkat 2 kurang 1. Ngeh-ngeh aja sama yang bentuk yang ini ya, A pangkat 3 kurang B pangkat 3 itu hasilnya bakalan sama dengan A min B ya dikali nanti A kuadrat tambah AB ya ditambah dengan nanti si B kuadrat gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan apa, Kak? Ya udah, ini sama dengan A plus B kali A min B. Oke, jadi Kak, tapi di sini si satunya nggak ada pangkat-pangkatannya nih. Gimana, Kak? Oke, sebenarnya kan kalau misalnya satu, itu bisa kita ubah aja dalam bentuk pangkat ya. Kenapa? Karena coba nih lihat ya. Kalau misalnya satu kakak buat pangkat 3, ya satu pangkat 3 tetap hasilnya satu gitu kan. Berarti sah-sah aja kalau kita ubah ke begini ya. Terus yang X kuadrat kurang satu, berarti gimana nih? Ya udah, ubah aja ke X kuadrat kurang satu kuadrat. Ya, setelah itu tinggal kita lihat polanya aja. A kurang B. A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Oke, ini juga X pangkat 3 kurang satu pangkat 3. Oh ya udah pasti nanti si X-nya itu adalah si A, satunya itu si B. Tinggal masukkan ke rumusnya aja. Ya, berarti apa nih? X kurang B berarti kurang satu. Oke, ini A-nya tadi X ya, X kuadrat berarti tambah X kali satu tambah satu kuadrat per, ya yang ini kita buat lagi. Berarti apa nih? X plus satu kali X min satu. Oke, jadi kalau misalnya di atas ini kan sebenarnya dalam bentuk perkalian ya. Di atas ada X min satu, di bawah juga ada. Berarti gimana nih? Tinggal coret aja. Jadi ya udah kita dapatnya ini ya X kuadrat plus X kali satu X tambah satu kuadrat satu ya per X plus satu. Inilah jawaban kita. Ya. Tapi Kak, setelah kita cek dari yang si jawabannya, kayaknya nggak ada nih Kak yang mirip-mirip kayak gini. Sebenarnya ada ya, cuman dari yang opsi ini dibawa ke dalam bentuk yang lain. Nah, by the way, ini bukan kurang satu ya, tapi pangkat min satu. Ini juga ya pangkat min satu. Terus yang ini juga pangkat min satu. Ini juga. And then yang ini juga pangkat min satu. Ya. Oke, tinggal kita cek aja deh. Nah, kalau misalnya ini kan X plus satu ya. Kalau misalnya X plus satu ini kita bawa ke atas, udah pasti kan nanti munculnya itu adalah X plus satu pangkat min satu gitu kan. Oke, karena dia X plus satu pangkat min satu, berarti yang A ini udah enggak. Ya, yang B apalagi juga enggak nih. Ya, kemudian tinggal C ada X plus satu ya pangkat min satu oke. Terus yang D X min satu nih udah enggak. Terus yang E X plus satu oke ya. Berarti jawaban kita antara C sama E nih. Kira-kira yang mana, Kak? Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, yang atas, Kak, pada plus nih semua, nggak ada yang minusnya. Berarti apa? Fokus kita jawabannya itu adalah yang plus semua, yaitu yang E. Ya, jadi jawabannya yang E. Ya, kita buktiin deh. Yang ini,
Kan ada X plus X plus 1 pangkat min 1 ya. Kan bisa ya kita ubah ke dalam X tambah. Ini pangkat min 1 kita ubah jadi apa? 1 per X plus 1 gitu kan. Nah, kalau udah kayak gini kan nih tinggal kali silang aja ya. Ini kali silang. Berarti X kali X, X kuadrat. X kali 1 plus X. And then nih tambah 1 per yang bawah X plus 1. Itu ya. Sesuai nggak? Sesuai. Gitu ya. Jadi jawabannya benar yang E. Ya. Oke. Sekarang kita next ke soal yang nomor 8. Kakak hapus dulu nih. Nah, nomor 8 ini soal PK ya. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini apa nih? Udahlah pangkat ya, udah pangkatnya seper-seper, ada pangkat lagi, diakarin lagi. Kayak mana nih Kak gitu ya. Kalau ada soal yang kayak gini deh, udah pasti nanti ada diketahui nih, ada si A-nya, B-nya, C-nya. Udah pasti nanti kalian harus substitusi dia ke dalam si ini nih, yang ada si akar-akar ini. Ya, yuk kita substitusi dulu. Berarti kan, bentar ya. Kita ubah aja. A-nya tadi berapa? 9 ya. Berarti ya udah kita buat nih 9 pangkat min sepertiga. B-nya. B-nya 16. Pangkat min 1/2. Oke. Ada C-nya. C-nya 36. Ya. And then ada pangkat tiganya lagi, Kak. Oke, kita buat dulu. Oke ya. Oke. Kalau udah yang kayak gini ceritanya, kalian harus ubah dia ke dalam basis yang paling sederhana. Misalnya gimana, Kak? Misalnya gini, ini kan ada 9 ya. Berarti kan basis paling sederhana dari 9 itu bisa kita ubah ke 3. Gimana caranya? Bisa diubah jadi 3 pangkat 2 gitu ya. Oke, kita ubah nih. Berarti 9-nya itu, ini 9 ya. Nah, 9-nya itu adalah si 3 pangkat 2. Ya, oke. Kak, ada lagi nih pangkatnya, kita tulis ulang. Nah, 16 berarti berapa tuh yang paling sederhananya? 2 pangkat 4. Ini ada pangkat min setengah. And then yang 36. 36 berarti berapa tuh? 36 berarti 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2. Oke. Kemudian ini ada pangkat 3 Kak semuanya kita tulis. Terus kalau misalnya ada akar, akar itu bisa loh kita ubah ke dalam bentuk pangkat juga ya. Kalau dia akar pangkat 2 ini nggak ada basis berarti di sini ada adalah si akar pangkat 2. Jadi diubah ke dalam 1/2. Kalau di sini akar pangkat 3 berarti 1/3 gitu ya. Pas ubah ke eksponennya. Nah, sekarang tinggal kita main coret-coret aja sebenarnya ya. Ini ada 3, di sini juga ada 3. Coret. Oke, apalagi cerita nih. Terus, gimana lagi nih? Terus di sini ada, ini ya, ada 4, ada 2. Coret juga. Ini berarti tinggal 2. Ya kan? Kemudian, apa lagi? Kemudian kita lihat di sini ada 2, di sini ada 2 lagi. Ya kan? Ini coret juga. So, oke, berarti tinggal apa nih? Tinggal 3 pangkat 2. Ini ada pangkat min 1. Berarti jadinya nanti 3 pangkat minus 2 ya. Kemudian yang ini jadi 2 pangkat minus 2. Kemudian ini 6 pangkat 1. 6 aja. Berarti ya udah tinggal kita buat aja. 3 pangkat minus 2. Berarti kan jadinya 1/9 ya. Kemudian 2 pangkat minus 2 1/4. Ini ada 6. Ya. Terus gimana lagi nih? 6 sama 4 sama-sama bagi 2 nih 2, ini 3. Terus 3 sama 9. Coret juga ya. Ini 3. Berarti dapatnya adalah 1/6. Gitu ya. Oke. Oke. Wait, kok nggak ada ya jawabannya ya? Ayo gimana nih? Kak, nggak bisa gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada yang silap nih. Wait ya. Kita clear dulu. Nah, ini tinggal kita substitusi aja dulu ya sama kayak tadi ya. Ini ada 9 pangkat min sepertiga. Wait ya. Ini ada yang B, ini ada 16 ya. 16 pangkat min 1/2. Yang C-nya ada 36. Ya, ini ada pangkat 3 ini. Nah, tadi kakak bilang yang akar ini kita ubah nanti dalam bentuk eksponen. Yang ini kita ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kan nih jadinya 3 pangkat 2 ya. Terus nih ada si
min sepertiganya. Terus yang ini berarti gimana tuh? Ini sama dengan 16 2 pangkat 4 ya. Ini ada min setengah. Kalau yang ini 36-nya, jadinya nanti 6 pangkat 2 ya. Kita selesaiin yang di sini dulu, nanti kita pangkat 3. Baru nanti kita buat pangkat yang setengah itu ya. Ya, kita selesaiin yang ini dulu. 4 pangkat 2 serap, serap. Berarti ini kan ada 2 ya. Oke. 4 bagi 2 2. Oke ya. Kemudian, Dek, tinggal kita lihat lagi. Berarti ini kan jadinya nanti ada si akar 3. Ini ada min 2/3 ya, kita kaliin. Ini nanti ada 2 pangkat min 2 kali min 1 min 2. Oke. Kemudian ini ada 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Ya. Ini ada si pangkat 3. Nah, kalau misalnya ada di luarnya itu pangkat 3, berarti nanti yang pangkat 3 ini untuk dia, dan untuk dia. Ya, dia harus balance. Tadi kita ada yang silap. Ya, berarti tinggal kita buat dulu. Sama dengan akar min 2/3 kali 3, berarti kan tinggal 3 pangkat minus 2 ya. Kemudian nanti 2 pangkat min 2 kali 3, berarti 2 pangkat min 6. Oke. Kemudian ini juga ada nih 6 pangkat 2 ya, 2-nya juga kali 3, berarti 6 pangkat 6. Ya. Oke, kemudian berarti nanti ini tinggal kita buat aja akar yang ini ya, akarnya ini nanti kita ubah ke dalam pangkat setengah. Ya, karena ini kita hapus dulu. Oke, ya. Berarti kan nanti jadinya tadi ada 3 pangkat min 2 kali 2 pangkat min 6 kali 6 pangkat 6. Terus ini ada si pangkat setengah. Ya enggak? Ya kan karena akar ini ada pangkat 2 ini. Kalau misalnya akar pangkat 2 kan tadi kakak bilang diubah ke dalam bentuk pangkat 1/2 ya. Oke, nah jangan lupa ini 6 nggak boleh langsung ke sini ya. Tadi kakak silap. Jadi 1/2-nya itu harus masing-masing ke yang 3 ini, ke yang 2 dan si 6. Berarti jadinya apa? 3 min 2 kali setengah, berarti kan min 1 ya. Kemudian nih min 6 bagi 2 berarti min 3 gitu ya. Jadi 2 pangkat minus 3. And then yang 6 bagi 2. 6 bagi 2 kan 3 ya. Jadi 6 pangkat 3. Ya, berarti udah 3 pangkat min 1 bisa diubah jadi 1/3. Yang ini berarti apa? 1/2 pangkat 3 ya. Kita positifkan pangkatnya. Kemudian ini ada 6 pangkat 3. Ayo deh. Ini berarti gimana nih? Ada 1/3 ya kali 1/2 pangkat 3 1/8. Ini 6 pangkat 3, 6 kali 6 36. 36 kali 6, 36 kali 6 berarti 216. Ya kan? Oke, ini tinggal kita bagi-bagikan aja. 200 ini ya, 216 bagi 3 berapa tuh? 21 bagi 3 kan 7 ya. Kemudian 6 bagi 3 itu 6 bagi 3 berarti 2 ya. 72. 72 bagi 8 serap serap 9 ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada dalam kurung kayak gini tentang yang perkalian, pangkat yang di luar ini itu milik semua unsur yang ada di dalam sini. Nggak bisa untuk satu unsur aja gitu ya. Kalau satu unsur aja kayak tadi kejadiannya ya, silap kita. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya. Oke, kemudian kita next ke soal nomor 9. Ya, ini kakak hapus dulu. Nah, nomor 9 ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya, masih tentang eksponen nih. Ya, berarti ya udah langsung aja. Jadinya yang ini tinggal kita selesaikan. Jadi nanti 6 pangkat 2 buat dulu ya. 6 pangkat 2 berarti 36 ya. 36 per. Ini ada 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 berapa tuh deh? 1/3 nggak sih? Ya kan? Kemudian ini ada kali 4. Terakhir kita pangkatin 1/3. Ya berarti sama dengan, ini ada 36
per 1 kali 4 4 ya, berarti 4/3. And then ini ada pangkat sepertiga. Oke. Kemudian ya udah, kalau misalnya ada pembagian gini-gini Kak, gimana tuh? Udah double-double pernya ya. Berarti ya udah, tinggal kita buat aja. Yang perbesar ini kita ubah jadi kali, yang ini dibalik berarti jadi 3/4 ya. Ini ada pangkat sepertiga. Oke, 36 bagi 4 9 ya. 9 kali 3 27 pangkat sepertiga. Oke ya. Nah, kalau udah pangkat pecahan, fokus kita itu bagian penyebut aja. Kira-kira deh berapa yang kalau dipangkatin 3 ya, itu hasilnya 27. Ya, berapa pangkat 3 hasilnya itu 27. Ada 3/3 ya kan? Oke, gitu ya. Berarti ya udah nih, 3 atas nih ya, yang 3 ini dikali dengan sepertiga bisa coret aja. Jadi jawabannya 3/1 3. Jawabannya yang B. Gitu. Oke? And then kita lihat lagi yang nomor terakhir nih, nomor 10. Lagi-lagi kakak bilang kalau misalnya ada hal yang kalian itu nggak ngerti, kalian bisa chat di kolom komentar aja. Ya, ke nomor 10, titik A 2,3 terletak di luar atau eksterior dari lingkaran X plus A kuadrat. Ini kuadrat ya. Kemudian Y kurang 2 kuadrat sama dengan 10. Nilai A yang mungkin itu kira-kira berapa nih? Ya kan? Oke, tinggal kita cek aja. Kalau misalnya dibilang ada titik di luar lingkaran, ya berarti ya udah. Kalau misalnya bentuk persamaannya gini, nanti jadinya X plus A kuadrat ya tambah Y kurang 2 kuadrat. Karena dia di luar, luar itu berarti pakai tanda yang lebih dari. Ya, berarti ya udah nih, lebih dari 10. 10 ya. Oke, kemudian apa cerita nih? Nah, sekarang tinggal kita substitusi aja titiknya ya. Kalau di sini ada A 2,3 berarti ya udah X-nya itu si 2, Y-nya itu si 3. Masukkan ke dalam persamaan yang ada. Jadi nanti X-nya 2 tadi ya, berarti 2 tambah A kuadrat tambah si Y-nya ada 3 kurang 2 kuadrat. Ini lebih dari 10. Ya, 2 tambah A kuadrat. Berarti gimana tuh? 2-nya dulu dikuadratin, berarti 4 ya. Kemudian 2-nya kali ke 2 kali ke A. 2 kali 2 4, 4 kali A, 4 A. Ya, tambah sekarang A-nya yang dikuadratin, berarti A kuadrat. Oke. 3 kurang 2 1. Ya kan? 1/2, 1. Ya, ini ada lebih dari 10. Oke, sekarang tinggal kita lihat aja. Ini berarti kan dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat, ya. Jadi fokusnya itu di bagian sebelah sini harus full. Yang sebelah sini kita jadikan 0. Berarti nanti 10-nya kita bawa kemari aja ya. Jadi A kuadrat tambah 4A. 4 tambah 5. 4 tambah 1. 5 ya. 4 tambah 1. 5. And then ini ada 10. Berarti kemarinya kurang 10 lebih dari 0. Jadi nanti A kuadrat tambah 4A, 5 kurang 10 minus 5 lebih dari 0. Ini tinggal kita itukan aja nih, faktorkan aja. Nah, ini A. Ya, berapa kali berapa? Set, berapa kali berapa? Yang hasilnya itu minus 5. Tapi kalau misalnya kita jumlahin, hasilnya itu 4. Berapa tuh? Udah pasti kalau yang perkalian yang hasilnya 5 tuh 5 sama 1 lah, ya kan? Ada minus sih, berarti salah satu harus ada yang minus. Kalau misalnya di sininya 4-nya itu plus, udah pasti nanti besarnya yang plus, ininya yang minus. Ya, ini berarti 5 min 1, cocok ya. 5 kali min 1 min 5, 5 tambah min 1, 4. Oke, ya udah bawa kemari aja. Ini plus 5, ini min 1. Oke, berarti ada nih A-nya, itu kita dapat minus 5. Ini yang si satu lagi ya, A-nya itu adalah si 1. Ya. Tapi ini masih dalam kayak gini nih, masih dalam lebih dari sama lebih dari si 0 ya. Berarti kita harus yang namanya cek garis bilangan ya. Di sini kita punya minus 5. Terus kita ada 1 nih. Ya, berarti kan nanti di antara minus 5 dan 1 ini ada 0 ya. Coba kita masukkan ke sini. Berarti kan 0 tambah 5.
Kan 5 ya positif. 0 - 1 negatif. Positif kali negatif, negatif. Ini positif, ini positif. Jadi nanti A-nya itu lebih dari 1. And then satu lagi adalah si kurang dari -5 ya. A kurang dari -5 atau A-nya itu lebih dari 1. Kak, kalau misalnya yang nomor 1 ini -5, gimana Kak? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena di sini dia harus kurang dari, nggak boleh pas-pas di -5. Berarti ini enggak. Ya, kalau udah satu salah, tiga juga udah pasti salah. Oke. Kemudian yang ini nih, yang nomor duanya, -4. -4 masuknya di sini ya, bukan di sebelumnya -5 nih. Ya, berarti gimana tuh? Berarti yang ini juga salah. Kalau yang 4, duanya itu ada di bagian lebih dari 1 ya, berarti ini cocok. Oke, jadi jawabannya yang D, hanya 4 yang benar. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Nah, kalau misalnya tidak ada, sepertinya sudah selesai ya pertemuan kita untuk hari ini tentang pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif. Selanjutnya kakak kembalikan ke Kanada. Thank you for today. Oke, terima kasih Kak Anggi. Sangat bermanfaat ya ilmunya adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik setelah 10 soal terjawab sejauh ini, apa ada yang ingin bertanya? Selagi masih ada tentornya nih di sini. Oke, baik. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik di sini udah pada prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana? Apakah PTN atau kedinasan? Buat yang masih bingung mau masuk kemana, jangan khawatir, karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12. Bisa dilihat di layar. Yang pertama ada program Medical Class. Nah, program ini terkhusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran di universitas favoritnya adik-adik. Pembelajarannya kurang lebih 1 bulan ya adik-adik, intensif 4 hingga 5 kali pertemuan, dan kita sudah membuka pendaftaran kelasnya dari sekarang. Lesnya dimulai dari 6 Maret hingga 27 Maret 2025. Selanjutnya ada program intensif SNBT, program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Program ini biasanya dimulai 1 bulan sebelum adik-adik mengikuti ujian SNBT UTBK. Dan kita sudah punya jadwal belajarnya. Terdiri atas 3 gelombang ya. Gelombang 1 itu dimulai dari tanggal 6 hingga 27 Maret 2025. Gelombang 2 dimulai dari 17 Maret hingga 19 April 2025. Dan gelombang 3 dimulai dari 10 April hingga 26 April 2025. Kakak sangat menyarankan adik-adik masuk di gelombang pertama ya. Maksimal kali itu bergabung di gelombang kedua. Karena kita nggak tahu kan tanggal tes adik-adik itu kapan. Mana tahu jadwalnya ada di awal. Jadi harus diantisipasi jauh-jauh hari. Lalu ada program sekolah kedinasan. Program ini diperuntukkan bagi adik-adik yang berminat untuk masuk ke sekolah kedinasan favorit. Ada STAN, STIS, IPDN, STTD, STIN, PPI Madiun, dan lain sebagainya. Bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor ofisial Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah. Atau juga bisa langsung menghubungi kakak admin yang ada di grup Sugar ya. Karena hanya dengan booking seat 500.000 saja, adik-adik sudah dapat promo di bulan ini dan terdaftar sebagai siswa Bimbel Khalifah. Oke, terima kasih semuanya untuk keseruannya hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kakak mohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.